Selamat sore, Assalamualaikum. Ini saat ini pengen ketemu sama desainer homemade tas ya. Ini keren banget tasnya ya, Gita Rizka. Selamat sore Mbak Gita. Oke, seneng banget ya bisa ketemu sore hari ini Mbak Gita. Wah, ini apa ini? Ini contoh tasnya ya Mbak ya. Boleh dibuka biar kelihatan ya, biar lebih cantik. Nah, mungkin banyak yang belum tahu ya, Mbak Gita Rizka ini memang spesialis tas homemade. Jadi kalau pengen pesen nih, seperti contohnya nih kita lihat sebentar lagi, bisa melalui Mbak Gita ini. Nanti kita kenal lebih jauh ya, siapa sih Mbak Gita. Terus juga nanti bisa dipesan di mana, semuanya nanti kita ngobrol. Nah, boleh sambil dibuka Mbak? Oke, aku penasaran ya. Cakep nih dari luar aja. Ih, keren. Bahan jemputan pewarna alam. Oke, jemputan berwarna alam. Getah gambir. Oh, getah gambir ya. Ini saya ambil dari pengrajin di Palembang. Tapi ini memang khasnya dari Musi Banyuasin. Dari Mubaya, oke. Ini bisa ditulis nama loh. Oh, bila pesan nama ya. Boleh. Gitu ya. Oke. Nah, untuk kayak gini berapa sih Mbak Gita harganya? Berapa ya? Sekitar ini tergantung bahan karena ini bahannya dari jemputan pewarna alam. Ini 300. Oke, nggak terlalu mahal tapi keren banget ya hasilnya ya, awet ya. Oke, nanti kita tanya juga perawatannya seperti apa biar nggak cepet rusak. Tapi ngobrol-ngobrol nih Mbak Gita, gimana sih awalnya bisa sampai menekuni tas gini ya? Kerajinan tas ya. Jadi ini memang latar belakang pendidikan saya adalah sebenarnya desain interior. Jadi sempat beberapa tahun di Jawa kami profesinya sebagai desainer. Kemudian saya ikut suami pindah ke Palembang karena saya sudah nggak kerja lagi, jadi cari kegiatan. Yang saya balik lagi ke passion awal memang ke fashion, tapi karena bikin baju kurang menarik buat saya lebih senang bikin tas ya. Nah, pada saat itu sekitar tahun 2011 kayaknya di sini belum banyak atau memang mungkin belum ada. Kebanyakan kalau memang desainer bikin itu pasti ngambil dari luar dengan model sini. Nah, terus saya belajar otodidak dan juga masuk di komunitas ada di Indonesia itu namanya kami Craftalova. Itu khusus kerajinan menjahit berbagai macam kerajinan termasuk backpacking. Oke. Nah, di sini saya bikin komunitas seperti itu di Palembang. Salah satu foundernya saya juga. Komunitasnya namanya apa? Komunitasnya Sriwijaya Sewing Crafter. Sriwijaya? Sewing Crafter. Sewing. Menjahit. Oke. Dan ini insya Allah kita sudah terdaftar di Dinas Perindustrian Provinsi, Diskep UKM dan beberapa instansi itu kami sudah terdaftar. Awalnya cuma ada 6-7 orang, sekarang sudah alhamdulillah sudah 60 sampai 70 orang lebih. Kita di sini belajar membuat tas. Kita rutin ada pertemuan sebulan sekali, belajar bersama-sama. Nah, sekarang alhamdulillah sudah banyak ibu-ibu yang punya skill membuat tas walaupun sederhana tapi sudah bisa menggunakan bahan-bahan dari wasra Palembang ini. Kan cantik-cantik itu ya, blongsong, blongket, jemputan kayak ini. Ada songket. Mereka sesuai dengan daya kreativitasnya sendiri membuat tas. Modelnya memang ada yang berbayar, ada yang gratisan dari YouTube, atau juga yang membuat sendiri. Betul, kalau yang ini saya ATM ya, modelnya amati, tiru dan modifikasi. Oh gitu. Jadi ada beberapa juga yang modelnya bikin sendiri. Jadi kalau misalnya masyarakat nih pengen pesen atau pengen misalnya ya kayak gini lah, itu harus apa sih namanya tuh? Ya saya untuk pre-order memang ada sekitar 7-14 hari tergantung ini juga antrian dan ke tingkat kerumitan. Atau juga ada beberapa saya membuat ready stock itu sekarang saya taruh di Dekranasda. Di Gedung Kreasi Wijaya. Ya, di rumah juga ada stok beberapa untuk kalau lagi ada pameran tinggal bawa ya. Nah, untuk pemilihan bahan tas sendiri
mulai dari kulitnya, mulai dari apa sih aksesoris, maksudnya hias, Kainnya. ya kainnya itu gimana? Maksudnya tergantung dari permintaan masyarakat sendiri, atau emang Mbak Gita nyaranin nih, atau misalnya dia pengen, Mbak aku pengen banget tas yang untuk kerja atau tas yang untuk traveling gitu. Nah itu gimana Mbak Gita? Ya kalau orderan itu memang kadang ada dari request di customer sendiri. Biasanya saya pengen tas kerja, tas laptop yang kuat bahannya dan mudah dibersihkan gitu kan ya. Nah, atau juga kalau untuk dari saya sendiri, saya juga pilihnya lebih ke arah yang bahannya kuat ya, lebih mudah dibersihkan, tahan air. Ataupun kalau misalnya memakai plastra Palembang seperti ini sebelumnya saya dari pengrajin saya cuci dulu dengan apa namanya softener gitu, sehingga dia tidak akan luntur. Dan juga untuk kalau mat saya sendiri, saya lebih memilih yang pewarna alam, karena warnanya lebih awet ya, dan ramah lingkungan, di kulit juga lebih aman dibanding dengan yang warna-warna sintetis. Nah, kebetulan juga karena untuk brand saya ini lebih ke arah yang earth tone, yang nature, jadi warnanya mungkin nggak yang terlalu ngejreng gitu ya, gitu. warna-warna tanah lah ya. Paling kalau dari ini saya ngambil dari aksesorisnya aja, yang warna-warna gold ini, warna alam, coklat, hitam, hijau, biru semuanya. Tadi bahan-bahannya apa aja Mbak? Kalau untuk bahan tas saja tersedia? Bahan waterproof itu ada kain mungkin yang saya masih ambil dari luar itu seperti ini bahan khusus tas. Ini namanya kain waterproof ya, ginir. Ini tahan air. Itu saya ambil dari biasanya dari Jakarta, Bandung atau Surabaya. Kalau yang seperti ini namanya jemputan. Jemputan ya. Warna alam. Nah ini mungkin orang lihatnya nggak rapi ya, tapi memang asal kainnya seperti emang ini. gitu ya, kain jemputan. Kriwil ya emang. Kayak kusut gitu ya. Tapi justru kayaknya menurut saya ini unik ya. Nah, kalau misalnya untuk kita tetap menjaga kualitasnya, maksudnya kita tetap nih perawatannya seperti apa kalau tas-tas ini jangan langsung terkena sinar matahari yang pertama ya. Terus kalau misalnya kena kotor sedikit bisa disikat-sikat halus saja. Disikat-sikat halus, pakai sikat gigi gitu boleh? Oke. Sama apa namanya? Seperti sabunnya baby gitu ya. Terus kalau misalnya udah kotor banget, mending bawa ke dry clean aja. Ada khusus yang cuci tas itu kan. Tapi bisa nggak kalau misalnya mereka mau, Mbak tasku nih ada ininya rusak, ini apa, bisa nggak ke Mbak Gita gitu? Ya aku masih kasih garansi lah ya. Ternyata sampai udah berapa bulan ini ada yang rusak. Oh masih garansi ya? Lama ya garansinya? Boleh. Oh iya. Minimal 3 bulan lah. Oke. Mbak, kalau tas-tas yang hasil rancangan Mbak Gita ini kisaran harga berapa sih? Mulai dari berapa sampai yang termahal berapa? Kayaknya untuk ukuran tas handmade dengan tenun asli gitu masih terjangkau lah untuk masyarakat. Mulai dari biasanya dari 200 sampai 750 ribu. Masih terjangkau ya Mbak ya? Dibanding ibu-ibu yang pakai tas branded kan jauh. Lagian juga kan kita kan mengenalkan kebudayaan kita sendiri kan. Juga kan kita menolong pengrajin betul. Oke. Nah kalau misalnya pengen pesen nih bisa menghubungi atau boleh ke WhatsApp atau di Instagram, nanti ada link-linknya sendiri. Boleh nomor WhatsAppnya Mbak? WhatsAppnya 0821 7542 1942. Oke, kalau IG-nya? Instagramnya di Gita Rizka aja. Gita Rizka. Oke, makasih Mbak Gita. Sama-sama.